Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Erinda Putri Awita dengan NIM 2205121442 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang perbedaan prosesor Intel dan AMD untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan fokus mengenai perbedaan prosesor Intel dan AMD. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sebelah kanan bawah, ada Intel Xeon Insight versus AMD Opteron 64. Jadi kita akan mengetahui prosesor Intel itu lebih unggul dari prosesor AMD atau sebaliknya. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pembahasan-pembahasan dari prosesor Intel dan AMD. Langsung aja kita next. Nah, ini adalah 10 pembahasan yang nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi ada suhu prosesor, kemudian kualitas grafik, kemudian ada kemampuan multimedia, ada kompatibilitas dengan perangkat lain, ada arsitektur prosesor, ada harga, virus, daily use, speed prosesor, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi pembahasan-pembahasan ini yang akan cenderung membahas tentang perbedaan dari prosesor Intel dan prosesor AMD sendiri. Kita next di pembahasan yang pertama, yaitu mengenai suhu prosesor. Dari Intel sendiri, jadi Intel ini tidak menggunakan desain memori controller terintegrasi. Namun, Intel ini baru generasi Core i7 yang mulai menggunakan memori internal prosesor. Dan Intel ini lebih besar sehingga untuk aplikasi ultra-thread lebih unggul. Kemudian dibandingkan dengan AMD, AMD sendiri ini menggunakan desain memori controller terintegrasi. Jadi beda ya sama yang Intel tadi. Kalau Intel dia nggak menggunakan desain memori controller terintegrasi, sedangkan AMD dia menggunakan desain memori controller terintegrasi dalam prosesornya. Sehingga pada AMD sendiri, jalur data dari prosesor ke chipset itu lebih singkat. AMD ini memiliki keunggulan yaitu transfer file yang lebih cepat, tetapi internal memori prosesor menjadi lebih kecil. Jadi untuk suhu prosesor sendiri, mungkin bisa disimpulkan bahwa Intel ini lebih unggul karena mempunyai Intel yang lebih besar gitu, sehingga untuk aplikasi ultra-thread-nya itu memang lebih unggul. Tetapi tidak kepada AMD, dia juga unggul dalam satu bidang yaitu transfer file yang lebih cepat itu. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing pada pembahasan suhu prosesor di Intel dan AMD ini. Kemudian pembahasan kedua yaitu ada kualitas grafik. Jadi AMD umumnya dianggap memiliki keunggulan dalam kualitas grafis, terutama dalam hal gaming. AMD ini menggunakan teknologi grafis Radeon yang seringkali dianggap lebih kuat dan canggih daripada grafis Intel yang terintegrasi dalam prosesor mereka. Namun, Intel telah memperbaiki kemampuan grafis mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan seri terbaru dari prosesor Intel juga memiliki kemampuan grafis yang baik. Jadi untuk kualitas grafik antara AMD dan Intel, kalau kalian gaming, lebih baik memakai AMD. Karena emang AMD ini dianggap memiliki keunggulan dalam kualitas grafik yang tadi udah dijelaskan terutama dalam hal gaming. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pada Intel ini juga dia udah memperbaiki kemampuan grafis mereka ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi Intel sendiri juga memiliki kemampuan grafis yang baik. Tapi balik lagi,
dari kualitas grafik ini, AMD lebih unggul ketimbang Intel. Lanjut ke dalam pembahasan ketiga, yaitu ada kemampuan multimedia. AMD seringkali dianggap memiliki kemampuan multimedia yang lebih baik dibandingkan dengan Intel. Lagi-lagi di sini AMD ini lebih unggul ya daripada Intel dari kemampuan multimedianya. Hal ini dikarenakan AMD seringkali menyediakan lebih banyak inti atau cores dan thread pada prosesor mereka yang dapat meningkatkan kinerja dalam tugas-tugas multimedia yang membutuhkan banyak pemrosesan paralel, seperti rendering video, encoding, dan decoding. Jadi pada kemampuan multimedia sendiri ya, AMD ini memang lebih unggul dibandingkan dengan Intel. Masuk ke dalam pembahasan keempat, yaitu tentang kompatibilitas dengan perangkat lain. Jadi kedua prosesor, ada Intel dan AMD tadi, itu umumnya kompatibel dengan perangkat keras lain, seperti motherboard, RAM, dan kartu grafis. Tapi ya, namun perlu diingat bahwa setiap prosesor memiliki soket yang berbeda, sehingga motherboard yang digunakan harus sesuai dengan jenis soket prosesor yang dipilih. Jadi pada kompatibilitas dengan perangkat lain ini, Intel dan AMD ini tidak saling versus, tapi memang mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Yang tadi seperti yang udah dijelaskan bahwa setiap prosesor ini memiliki soket yang berbeda. Jadi tergantung dari Intel dan AMD-nya sendiri. Jadi ya motherboard-nya yang digunakan itu juga harus sesuai. Jadi Intel harus menyesuaikan dan AMD pun juga sama. Jadi 50-50 tidak ada yang lebih unggul antara Intel ataupun AMD dalam pembahasan kompatibilitas dengan perangkat lain ini. Kemudian masuk ke dalam pembahasan kelima, yaitu mengenai arsitektur prosesor. Intel dan AMD memiliki perbedaan dalam arsitektur prosesor mereka. Jadi pada Intel ini menggunakan arsitektur x86, sementara AMD ini menggunakan arsitektur x86 sampai 64 atau dikenal juga sebagai AMD 64. Arsitektur x86 sampai 64 ini memiliki kelebihan dalam mengakses memori yang lebih besar dan mendukung instruksi 64 bit yang dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam beberapa aplikasi yang membutuhkan pengolahan data yang kompleks, seperti rendering video ataupun komputasi ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan arsitektur prosesor, ini lagi-lagi AMD memiliki keunggulan yaitu yang dapat mendukung instruksi 64 bit itu tadi. Jadi pada prosesor AMD ini dia dapat mengelola data yang kompleks. Jadi kinerjanya jauh lebih baik daripada prosesor Intel. Lanjut, next pada pembahasan keenam, yaitu mengenai harga. Harga ini sensitif ya, kalau kita bayangkan atau kita utik-utik, itu harga ini memang sensitif, karena apapun itu, kita mau pilih prosesor Intel ataupun prosesor AMD, kita pasti melihat yang paling utama adalah harga. Jadi di sini menurut aku, harga ini sesuatu hal yang cenderung penting, tetapi tidak jadi prioritas juga dalam memilih untuk prosesor dan AMD, karena faktor-faktor lainnya selain harga ini juga sangat mempunyai pengaruh yang tinggi. Jadi pada harga prosesor Intel dan AMD ini bervariasi ya, tergantung pada model dan spesifikasinya. Namun secara umum, AMD ini cenderung menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan Intel, terutama pada kisaran entry level dan mid range. Seperti yang tadi kita lihat ya, bahwa keunggulan-keunggulan juga rata-rata ada di prosesor AMD. Namun untuk model prosesor high-end, harga keduanya bisa sebanding dan tergantung pada kebutuhan dan anggaran Anda.
Jadi kalau kalian mau memilih prosesor Intel atau AMD, kalian harus mengetahui spesifikasinya dari teknologi tersebut. Jadi kalian nggak cuman terpatok dengan harga yang murah atau terpatok dengan harga yang jauh lebih tinggi, pasti akan mempunyai eh, spesifikasi yang lebih baik juga. Itu enggak. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian juga, menyesuaikan dengan kantong dompet yang ada di saku kalian gitu. Selanjutnya yaitu mengenai virus. Jadi virus ini di Intel maupun AMD pasti ada ya. Karena popularitasnya, prosesor Intel sering menjadi target serangan malware dan virus. Jadi emang Intel ini lebih menjadi target serangan gitu. Namun, seiring dengan penggunaan yang lebih luas, prosesor Intel cenderung menjadi sasaran bagi para penyerang yang mengembangkan malware atau virus. Sementara itu, AMD cenderung lebih aman karena kurangnya fokus yang besar dari para penyerang. Dari pembahasan virus sendiri, AMD pun lebih aman ya ketimbang Intel. Karena Intel sendiri juga cenderung menjadi sasaran bagi para penyerang juga. Selanjutnya adalah daily use. Daily use ini penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Intel maupun AMD ini dapat digunakan dalam penggunaan sehari-hari, seperti menjalankan aplikasi perkantoran, browsing internet, menonton video, dan bermain game ringan. Keduanya ini mampu memberikan performa yang baik dalam tugas-tugas tersebut, tergantung pada model dan spesifikasinya. Kalau saya sendiri memakai laptop dengan prosesor Intel Core i7 Gen 7. Jadi untuk penggunaan sehari-hari, oke. Jadi kayak ya udah kita menjalankan aplikasi perkantoran, menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa itu juga cukup efektif untuk seperti browsing atau menonton video YouTube dari para dosen. Tetapi untuk bermain game di laptop saya ini saya nggak menggunakan game ya. Jadi saya nggak download game di laptop ataupun bermain yang lain gitu. Jadi cuman fokus pada pengaplikasian sebagai mahasiswa saja atau menonton video ya, mungkin drama seperti itu. Kemudian ada speed processor. Jadi kecepatan prosesor Intel dan AMD ini dapat bervariasi, tergantung lagi pada model dan generasinya. Keduanya ini memiliki model prosesor dengan kecepatan yang tinggi dan mampu memberikan performa yang baik dalam berbagai tugas komputasi. Namun perlu diingat bahwa kecepatan prosesor hanyalah salah satu faktor dalam kinerja keseluruhan suatu sistem komputer. Dan faktor lain seperti jumlah inti, thread, cache, dan arsitektur juga mempengaruhi performa secara keseluruhan. Jadi pada Intel dan AMD seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa prosesor Intel dan AMD ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tergantung pada kita sendiri yang memerlukan atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Namun pada kecepatan prosesor Intel dan AMD ini mereka sama-sama mempunyai speed prosesor yang sangat cepat. Tapi ya itu eh, tergantung lagi pada faktor-faktor kinerja keseluruhan suatu sistem komputer yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini adalah kesimpulan dari perbedaan prosesor Intel dan AMD. Jadi perbedaan antara prosesor Intel dan AMD ini melibatkan arsitektur prosesor, keberlanjutan virus dalam penggunaan sehari-hari, kompatibilitas dengan perangkat lain, kecepatan prosesor, dan harga. Pemilihan prosesor yang tepat tergantung pada kebutuhan dan preferensi pengguna, serta anggaran yang tersedia. Penting untuk melakukan penelitian yang teliti sebelum memilih prosesor untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki.
Jadi kesimpulan dari perbedaan Intel dan AMD yang lebih ditekankan adalah kita harus mengetahui prosesor yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu gimana. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan budget yang kita miliki. Kita nggak perlu beli prosesor Intel atau AMD yang memiliki spesifikasi yang tinggi dengan harga tinggi, tetapi jika tidak sesuai dengan kebutuhan kita, itu akan merugikan kita sendiri. Sebaliknya, sebaliknya kita memang menyesuaikan kembali, kita harus membuat reng-rengan jika mau memilih prosesor untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi-lagi memang budget atau harga itu memang menjadi patokan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang harga boleh menjadi patokan, tetapi balik lagi pada spesifikasi dan kebutuhan kita harus menyesuaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian atau sesuatu hal yang mungkin ada yang salah dari yang saya jelaskan. Mohon dikoreksi dan kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian ini lebih baik AMD atau Intel atau mereka mempunyai 50-50. Kalian bisa komen di bawah. Kalian punya laptop dengan prosesor Intel atau AMD, kemudian kalian juga bisa komen di bawah. Sebenarnya kalian puas atau enggak dengan prosesor yang udah kalian miliki saat ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucap, karena manusia juga tidak luput dari dosa, karena ini bulan puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.